Talak 3 itu meluncur dari mulut suamiku karena saya menolak membiayai kemewahan ibu dan adiknya. Bukannya menangis, saya justru tertawa. Akhirnya, belenggu sebagai sapi perah keluarga ini terlepas selamanya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Kalau kalian suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya berbuah, tekan tombol suka dan berlangganan. Mari kita simak ceritanya sampai akhir. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya pemilik sebuah butik batik di kawasan Kemang, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status istri. Dan selama 5 tahun itu pula, saya belajar bahwa cinta yang tidak dihargai hanya akan berubah menjadi rantai. Saya merintis butik Kirana Batik dari nol. Dari satu mesin jahit tua, dari kain yang saya beli sendiri ke Pekalongan dan Solo. Saya mendesain pola sampai larut malam. Perlahan, butik itu tumbuh. Pesanan datang dari mana-mana, bahkan mulai merambah pasar ekspor. Tetapi semakin besar butik saya, semakin besar pula nafsu keluarga suami untuk menguras isinya. Sore itu, langit Jakarta mendung. Saya duduk di ruang tengah rumah ibu mertua, di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Kipas angin tua berputar lambat di langit-langit, mengeluarkan suara berderit. Udara terasa pengap, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketamakan penghuninya. Hari itu acara kumpul keluarga bulanan. Sebuah tradisi yang sebenarnya sangat saya benci. Bukan karena saya tidak suka bersilaturahmi, melainkan karena setiap pertemuan di rumah ini selalu berujung pada satu agenda tunggal. Memeras dompet saya. Di hadapan saya, Sinta, adik ipar saya, yang baru berusia 22 tahun, menyodorkan sebuah brosur mobil. Wajahnya cemberut. Dibuat-buat manja, Sinta berkata dengan nada merengek, "Mbak Kirana, pokoknya Sinta mau yang ini. Teman-teman arisan Sinta semua sudah bawa mobil sendiri. Malu. Tahu. Masa kakak ipar Sinta pengusaha sukses, tapi adik iparnya naik ojek terus?" Saya belum sempat menjawab. Suara berat dan serak dari arah kursi goyang sudah menyahut lebih dulu. Itu suara Bu Ratih, ibu mertua saya. Wanita parubaya itu menatap saya dengan pandangan seolah sedang menghitung berapa nilai emas yang menempel di tubuh menantunya. Bu Ratih berkata, nadanya tidak menerima penolakan. Dan jangan lupa, urusan rumah, Kirana. Ibu sudah tidak betah tinggal di gang sempit ini. Kalau hujan, bau selokan bikin ibu sesak napas. Tadi ibu sudah lihat rumah di perumahan Grand Wisata. Harganya cuma 2 miliar. Kamu kan uangnya banyak. Masa beli rumah untuk mertua saja hitung-hitungan? Saya menarik napas panjang. Kalimat itu sudah ribuan kali saya dengar selama 5 tahun pernikahan. Saya sudah diam. Saya sudah merenovasi rumah ini. Saya sudah membelikan motor untuk Sinta. Saya sudah menanggung biaya hidup harian mereka. Namun permintaan kali ini sungguh di luar akal sehat. Bisnis butik saya memang lancar, tetapi bukan berarti saya bisa mencetak uang dari daun. Ada gaji karyawan yang harus dibayar, ada biaya operasional, dan yang paling penting, saya bukan mesin ATM berjalan. Saya menoleh ke arah suami saya, Bayu. Ia duduk di samping ibunya sambil merokok dengan santai, menikmati kopi hitamnya. Seolah permintaan ibu dan adiknya adalah hal yang wajar. Bayu bahkan tidak menatap saya, seakan memberi isyarat bahwa saya wajib menuruti titah keluarga kerajaan ini. Maaf, Sinta, ucap saya dengan suara tenang namun tegas. Untuk mobil dan rumah baru, saya tidak bisa. Keuangan butik sedang diputar untuk modal kain batik tulis yang baru datang dari Solo. Lagi pula, tabungan rumah tangga kita sudah menipis. Bulan lalu, Mas Bayu minta pelunasan kartu kredit yang jumlahnya puluhan juta. Hening sejenak. Suara kipas angin terdengar makin nyaring di keheningan itu. Wajah Sinta langsung merah padam. Ia membanting brosur mobil ke meja kaca hingga menimbulkan bunyi keras. Sinta menjerit, "Mas Bayu, lihat tuh istrimu, pelit banget. Katanya sayang sama keluarga, tapi beli mobil satu saja tidak mau. Sinta kan cuma minta mobil.
bukan Ferrari. Bu Ratih pun tak mau kalah. Ia memegang dadanya, seolah-olah terkena serangan jantung. Aduh, dada ibu sakit. Rintih Bu Ratih. Punya menantu kok perhitungan sekali sama orang tua? Apa gunanya kamu kaya kalau mertuamu menderita di rumah butut ini? Bayu, kamu itu laki-laki. Tegas dong sama istrimu. Ajari dia cara menghormati orang tua. Bayu yang sejak tadi diam, tiba-tiba mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Ia berdiri, wajahnya memerah menahan amarah. Harga dirinya sebagai anak laki-laki tertua merasa diinjak karena istrinya berani menolak perintah ibunya di depan matanya sendiri. Kirana, suara Bayu menggelegar memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Kamu ini benar-benar istri durhaka. Uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan ibu dan Sinta itu nomor 1. Jangan alasan modal usaha terus. Aku tahu uangmu banyak disembunyikan di rekening lain. Saya menatap suami saya dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu minta? Kata saya pelan. 2 miliar untuk rumah, 1 lagi untuk mobil. Sedangkan kamu sendiri selama ini tidak pernah memberi nafkah yang cukup. Malah saya yang menutup semua lubang hutangmu. Sekarang kamu memaksa saya menghabiskan modal usaha. Diam kamu. Bayu menunjuk wajah saya. Jari telunjuknya gemetar karena emosi. Jangan berani-berani mengungkit. Tugasku sebagai suami itu memimpin. Tugasmu sebagai istri yang punya rejeki lebih itu membantu suami. Kalau kamu tidak mau menuruti perintahku dan ibuku, kamu sama saja menginjak kepalaku. Napas Bayu memburu. Ia melirik ibunya yang sedang pura-pura merintih kesakitan. Lalu melirik Sinta yang menangis histeris. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang drastis untuk membuktikan bahwa dialah penguasa di rumah tangga ini. Dengar baik-baik, Kirana. Suara Bayu berubah dingin, menusuk. Kalau kamu lebih sayang uangmu daripada keluargaku, untuk apa kamu jadi istriku? Kamu tidak berguna. Saya hendak menyela. Tapi Bayu mengangkat tangannya. Mulai detik ini, Bayu berteriak lantang. Matanya melotot tajam. Saya jatuhkan talak 3 padamu. Keluar kamu dari rumah ibuku sekarang juga. Aku tidak sudi punya istri pelit sepertimu. Waktu seolah berhenti. Bu Ratih berhenti merintih. Matanya berbinar. Mungkin ia berpikir saya akan berlutut memohon. Lalu menyerahkan semua uang saya. Sinta pun diam, menunggu reaksi kakak iparnya yang biasanya penurut. Namun reaksi yang muncul sungguh di luar dugaan mereka. Saya tidak menangis. Saya tidak jatuh bersimpuh memeluk kaki Bayu. Bahu saya mulai berguncang. Tapi bukan karena isak tangis, sebuah tawa kecil keluar dari bibir saya, lalu berubah menjadi tawa lepas yang keras. Tawa yang menyimpan kepedihan sekaligus kelegaan luar biasa. Saya menyeka ujung mata saya yang sedikit berair karena terlalu kuat tertawa. Saya menatap Bu Ratih dan Sinta bergantian. Wajah ketiga orang itu berubah pucat dan bingung, melihat saya seperti orang yang baru lepas dari beban dunia. Terima kasih, Mas, ucap saya sambil tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah saya berikan dalam 5 tahun terakhir. Terima kasih banyak. Kamu baru saja membebaskan saya dari neraka ini. Ingat ya, Mas Bayu, Bu, Sinta. Kalian saksinya. Bayu yang menjatuhkan talak 3. Bayu yang mengusirku. Saya berdiri, merapikan rok batik saya dengan anggun. Wajah saya bersinar cerah. Beban berat di pundak saya seakan lenyap seketika. Saya akan pergi sekarang. Dan jangan harap sepeser pun uang saya mengalir lagi untuk membiayai keserakahan kalian. Selamat tinggal, para benalu. Saya memutar tubuh dan melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Bayu yang terpaku dengan mulut ternganga. Mungkin baru menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat salah dari keputusan yang baru saja ia ucapkan. Setengah jam kemudian, saya sudah berada di dalam kamar yang selama ini saya tempati setiap kali menginap di rumah mertua. Kamar sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Dengan cekatan, saya membuka koper besar dan mulai memasukkan baju. Gerakan saya
cepat dan efisien, tanpa keraguan sedikit pun. Setiap kali saya melipat sepotong pakaian, memori masa lalu berkelebat di benak saya, seperti potongan film hitam putih. Kilas balik kebohongan demi kebohongan yang saya telan mentah-mentah selama ini. Saya teringat momen 5 tahun lalu, saat Bayu datang melamar. Kala itu, ia tampil meyakinkan. Setelan jas rapi. Mobil sedan yang belakangan saya tahu hanya sewaan, dan kartu nama bertuliskan Senior Business Consultant di sebuah perusahaan multinasional. Kirana, ucap Bayu waktu itu dengan tatapan meyakinkan. Gajiku dalam dolar. Kamu tidak perlu khawatir soal masa depan. Cukup fokus pada hobimu membatik. Biar aku yang menanggung semua kebutuhan kita. Aku akan menjadikanmu ratu. Janji itu terdengar begitu manis. Saya, yang saat itu adalah wanita muda yang naif dan jatuh cinta, percaya sepenuhnya. Namun keanehan mulai terjadi hanya 3 bulan setelah pernikahan. Sayang, kata Bayu suatu malam dengan wajah memelas. Kantorku sedang ada audit internal besar-besaran. Rekening gajiku dibekukan sementara oleh pusat. Masalah administrasi legalitas. Mungkin makan waktu beberapa bulan. Boleh aku pakai tabunganmu dulu untuk cicilan mobil dan belanja ibu? Saya, sebagai istri yang berbakti, tentu saja mengiyakan. Tidak apa-apa. Mas, kita kan suami istri. Uangku. Uangmu juga. Itulah awal mula bencana. Sementara yang diucapkan Bayu berubah menjadi selamanya. Bulan berganti tahun. Alasannya semakin bervariasi. Dari investasi macet hingga ditipu rekan bisnis. Saya yang sibuk membangun butik dari nol, terlalu lelah untuk menyelidiki. Sementara saya membanting tulang. Apa yang dilakukan Bayu? Saya menghentikan gerakan memasukkan baju. Saya menatap sebuah kemeja kerja Bayu yang tergantung di balik pintu. Kemeja yang setiap pagi ia pakai saat pamit berangkat kerja. Fakta menyakitkan itu baru terkumpul 2 tahun lalu. Secara tidak sengaja. Waktu itu, saya hendak memberikan kejutan makan siang ke kantor Bayu. Sesampainya di gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman itu, resepsionis menatap saya dengan bingung. Maaf, Ibu, kata resepsionis itu. Bapak Bayu sudah tidak bekerja di sini sejak 3 tahun lalu. Beliau diberhentikan karena kasus pemalsuan laporan klaim perjalanan dinas. Dunia saya runtuh saat itu. Ternyata selama ini Bayu tidak pernah pergi ke kantor. Pagi hari ia berangkat rapi, lalu hanya nongkrong di warung kopi, main game di warnet, atau tidur di rumah teman, menunggu sampai sore untuk pulang. Seolah-olah lelah bekerja seharian. Ketika saya konfrontasi waktu itu, Bayu bersujud di kaki saya, menangis terseduh-seduh. Ia bersumpah akan berubah. Ia mengaku malu kalau ketahuan menganggur, dan berjanji sedang merintis bisnis online. Saya yang hatinya terlalu lembut, akhirnya memaafkan. Dengan syarat, ia harus jujur. Tapi ternyata kejujuran adalah barang yang terlalu mahal bagi Bayu. Alih-alih berubah, ia justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa aman karena saya sudah tahu ia menganggur. Ia mulai terang-terangan meminta uang dengan dalih modal bisnis yang tidak pernah ada hasilnya. Bisnis ikan cupang, bangkrut. Bisnis jual beli burung, rugi. Semua uang itu adalah keringat darah saya. Belum lagi perilaku keluarganya. Bu Rati selalu merasa anaknya direktur sukses. Sinta yang kuliahnya tidak jelas. Tapi gaya hidupnya seperti anak konglomerat. Saya menutup resleting koper dengan keras. Bunyi tarikan yang tajam menyadarkan saya kembali ke masa kini. Cukup. Sudah cukup saya menjadi orang bodoh. Saya menatap pantulan diri di cermin lemari. Wanita di cermin itu terlihat lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Namun sorot matanya kini tajam dan membara. Tidak ada lagi Kirana yang takut kehilangan suami benalu. Saya meraba saku tas tangan, memastikan sebuah flash disk kecil berwarna hitam ada di sana. Flash disk yang berisi data-data yang saya kumpulkan selama 1 bulan terakhir. Bukti yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pengangguran. Bukti yang akan menjadi senjata pamungkas saya nanti. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih merah. Namun kini ada gurat kepanikan di matanya. Mungkin ia mulai sadar bahwa gertakannya tadi berakibat fatal. Ia melihat koper besar saya yang sudah siap. Kamu benar-benar mau pergi.
Suaranya sedikit bergetar. Mencoba terdengar garang, namun gagal. Kamu jangan main-main. Kirana, kalau kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali. Kamu pikir gampang jadi janda? Siapa yang mau sama wanita pembangkang sepertimu? Saya berbalik, menatap Bayu dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat. Siapa yang mau kembali? Jawab saya santai sambil menarik gagang koper. Justru saya yang harusnya bertanya. Siapa yang mau membiayai hidupmu, rokokmu, dan gengsi keluargamu mulai besok? Semoga bisnismu lancar. Saya melangkah maju, memaksa Bayu menyingkir dari pintu. Saat bahu kami bersentuhan, saya berbisik pelan. Oh iya, jangan lupa bayar listrik bulan ini. Tokennya sudah bunyi. Pakai uangmu sendiri ya. Kan kamu laki-laki, pemimpin rumah tangga. Saya berlalu, meninggalkan Bayu yang terpaku di ambang pintu kamar. Menatap punggung mantan istrinya yang menjauh dengan langkah pasti. Di luar, taksi pesanan saya sudah menunggu. Langit sore mulai gelap. Tapi bagi saya, matahari baru saja terbit. Kisah ini mundur sejenak, ke masa 1 bulan sebelum palu talak itu dijatuhkan. Masa di mana saya masih mencoba menjadi istri yang berbakti. Meski hati saya sudah dipenuhi ribuan lubang keraguan. Malam itu, hujan turun dengan deras, memukul genteng rumah Bu Ratih dengan irama yang gelisah. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya terjaga. Di samping saya, Bayu tertidur pulas, dengkurannya keras, mulutnya sedikit terbuka, menyebarkan aroma alkohol tipis bercampur bau rokok. Sudah seminggu terakhir, tingkah Bayu semakin aneh. Ia menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Jika dulu ia meletakkan ponsel sembarangan, kini benda itu seolah menempel di tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi pun ia bawa. Ia juga mudah sekali marah hanya karena hal sepele. Malam itu, rasa curiga saya mencapai puncak. Beberapa jam sebelumnya, Bayu pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia mengoceh tidak jelas tentang bandar sialan. Kalah lagi. Saat saya membantu melepas sepatunya, saya melihat Bayu menyelipkan sesuatu ke dalam tumpukan kotak sepatu di kolong tempat tidur. Sebelum akhirnya ambruk dan tertidur dengan jantung berdebar kencang. Saya bangkit perlahan. Saya menahan napas agar pergerakan kasur tidak membangunkannya. Suara hujan di luar menjadi penyamaran sempurna untuk langkah kaki saya yang mengendap. Saya berlutut di samping tempat tidur. Tangan saya meraba ke dalam kolong yang gelap. Jari-jari saya menyentuh beberapa kotak sepatu lama. Saya menarik satu kotak yang warnanya sudah pudar. Kotak itu terasa lebih berat dari sekedar berisi sepatu kosong. Dengan gemetar, saya membuka tutupnya di bawah sorotan cahaya lampu jalan yang masuk dari celah jendela. Di dalamnya tergeletak sebuah ponsel pintar berwarna hitam. Ponsel kedua yang tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Selain ponsel, ada beberapa lembar kertas yang diremas asal. Saya mengambil ponsel itu. Layarnya menyala saat disentuh. Meminta kunci pola. Saya mencoba pola standar yang sering dipakai orang. Gagal. Saya mencoba tanggal lahir Bayu. Gagal. Lalu dengan senyum miris, saya mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami. Terbuka, ironi yang menyakitkan. Bayu menggunakan tanggal suci pernikahan kami untuk mengunci rahasia busuknya. Saat saya mulai menjelajahi isi ponsel itu, mata saya membelalak lebar. Rasa kantuk hilang seketika, digantikan rasa mual yang hebat. Seolah ada batu besar menghantam ulu hati saya. Apa yang saya temukan bukanlah bukti perselingkuhan dengan wanita lain, melainkan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Aplikasi yang paling sering dibuka adalah aplikasi judi online. Saya membuka riwayat transaksinya dan menutup mulut saya dengan tangan agar tidak menjerit. Angka-angka merah berderet panjang tanpa henti. Deposit 5 juta. Deposit 10 juta. Deposit 25 juta. Kalah. Dalam 1 bulan terakhir saja, Bayu sudah menghabiskan hampir 100 juta untuk memutar slot. Uang yang selama ini saya berikan untuk modal usaha. Uang belanja yang ia minta, tambah dengan alasan harga naik. Semuanya lari ke meja judi maya itu. Namun horor itu belum berakhir. Saya membuka galeri foto dan menemukan foto-foto dokumen yang membuat saya gemetar hebat.
Ada foto sertifikat hak milik rumah yang kini kami tempati. Rumah milik Bu Ratih. Di foto berikutnya, ada bukti tanda terima gadai dari sebuah lembaga keuangan non-resmi alias rentenir. Dengan jaminan sertifikat itu, Bayu telah menggadaikan rumah ibunya sendiri senilai 500 juta. Tanggal jatuh temponya bulan depan. Kepala saya berputar. Saya beralih ke aplikasi pesan. Di sana saya menemukan percakapan Bayu dengan kontak bernama Bos Naga. Isinya penuh ancaman. Si rentenir menagih bunga, mengancam akan menyikat rumah. Bayu menjawab dengan berbohong, bilang istrinya sedang mencairkan uang proyek. Saya menggulir layar lebih jauh dan menemukan satu lagi fakta yang membuat darah saya mendidih. Sebuah percakapan dengan Sinta. Saya mengira Sinta akan menjadi sekutu saya. Tapi ternyata gadis itu sama busuknya. Di chat itu, Sinta mengirim foto surat drop out dari kampusnya, tertanggal 6 bulan lalu. Pesan Sinta berbunyi, Mas Bayu, jangan bilang-bilang ibu ya kalau aku sudah dikeluarkan. Nanti uang semesteran dari Mbak Kirana tetap minta saja. Buat aku jalan-jalan. Mbak Kirana kan tidak akan cek ke kampus. Lalu, balasan Bayu, asal bagi 2 ya. Mas lagi butuh peluru buat main slot. Air mata saya menetes. Jatuh tepat di layar ponsel. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Selama ini, saya bekerja keras, menahan diri, tidak membeli barang mewah, demi membiayai kuliah Sinta dan usaha Bayu. Ternyata, saya hanya dianggap sapi perah yang bodoh. Mereka bersekongkol menipu, menertawakan saya di belakang punggung. Saya menatap wajah Bayu yang masih tertidur pulas. Wajah yang dulu saya cintai, kini tampak seperti topeng setan. Ingin rasanya saya membangunkannya saat itu juga, memukul wajahnya, meneriakan semua temuan ini di depan Bu Ratih. Tapi saya menarik napas dalam-dalam. Saya seorang pebisnis. Saya terbiasa berpikir strategis. Kemarahan tanpa rencana hanya akan menjadi emosi sia-sia. Jika saya meledak sekarang, Bayu mungkin akan menyangkal atau memanipulasi situasi sehingga saya yang terlihat jahat. Tidak, kata saya dalam hati. Saya tidak akan marah sekarang. Saya akan menghancurkan kalian pelan-pelan. Dengan tangan yang masih gemetar, namun pikiran mulai jernih. Saya mengambil ponsel pribadi. Saya memotret semua bukti, riwayat transaksi judi, percakapan dengan rentenir, foto surat gadai, dan obrolan busuk antara Bayu dan Sinta. Saya meneruskan semuanya ke email pribadi, lalu menghapus jejak pengiriman dari ponsel Bayu. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Setelah semua senjata tersimpan aman di penyimpanan awan yang terkunci sandi berlapis, saya mengembalikan ponsel Bayu ke kotak sepatu itu. Persis seperti tidak pernah disentuh. Saya kembali naik ke tempat tidur, menarik selimut sampai dada. Mata saya terbuka lebar, menatap kegelapan. Di keheningan malam itu, cinta di hati saya resmi mati, digantikan oleh dinginnya tekad untuk membalas. Malam itu, saya menemukan senjata saya, dan saya bersumpah akan menggunakannya tepat di jantung pertahanan lawan saat waktunya tiba. Kembali ke masa kini, 2 jam setelah talak 3 diucapkan, taksi yang membawa saya berhenti di lobi sebuah apartemen mewah di pusat kota. Hunian yang saya beli setahun lalu secara diam-diam, sebagai investasi sekaligus tempat pelarian jika saya butuh ketenangan untuk mendesain. Tidak ada satupun keluarga Bayu yang tahu tentang tempat ini. Saya turun dari taksi, disambut doorman yang membungkuk hormat. Saat melangkah masuk lobi berlantai marmer dingin, saya merasakan kontras yang tajam. 2 jam lalu, saya berada di rumah sempit yang panas dan penuh teriakan. Kini saya berada di keheningan yang elegan. Sesampainya di unit saya di lantai 25, saya langsung menuju kamar mandi. Saya membiarkan air hangat membasuh seluruh tubuh, seolah ingin melunturkan sisa hawa negatif dari rumah itu. Saya menangis sebentar di bawah guyuran air, menumpahkan sisa emosi manusia saya. Sebelum keluar sebagai sosok yang baru, saya mengenakan jubah mandi sutra, lalu duduk di hadapan meja kerja yang menghadap jendela besar. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip
seperti hamparan berlian. Namun pikiran saya jauh lebih tajam dari keindahan malam itu. Saya membuka laptop. Saatnya berhenti menjadi korban. Saatnya menjadi sutradara atas kehancuran mereka. Langkah pertama, memutus aliran darah. Saya login ke internet banking. Selama ini, Bayu memegang kartu kredit tambahan yang induknya ada di rekening saya. Dengan wajah datar, saya mengklik menu pengaturan kartu. Limit 50 juta rupiah. Tanpa ragu sedetik pun, jari saya menekan tombol blokir. Selamat menikmati hidup tanpa gesek. Mas, gumam saya. Saya kemudian memeriksa rekening operasional rumah tangga yang setiap bulan saya isi. Saldo terakhir tinggal 200.000. Padahal baru 3 hari lalu saya transfer 5 juta. Uang itu lenyap begitu saja. Saya segera membatalkan fitur auto debit bulanan ke rekening itu. Mulai besok, tidak akan ada lagi notifikasi dana masuk di ponsel Bu Ratih. Langkah kedua, mengamankan aset. Saya menghubungi Pak Hendra, pengacara kepercayaan yang mengurus legalitas bisnis butik saya. Meski sudah larut, ia mengangkat telepon. Selamat malam. Bu Kirana, tumben menelpon malam-malam. Ada yang darurat. Malam? Pak Hendra, maaf mengganggu. Suami saya baru saja menjatuhkan talak 3 secara lisan. Saya butuh Bapak menyiapkan berkas perceraian resmi secepatnya. Hening sejenak di ujung telepon. Sebelum Pak Hendra menjawab dengan nada profesional. Baik, saya turut prihatin. Atau mengingat cerita ibu selama ini. Mungkin selamat adalah kata yang lebih tepat. Selamat memang lebih tepat. Jawab saya tenang. Tapi ada satu hal lagi. Saya ingin Bapak memvalidasi hutang-hutang atas nama Bayu yang tidak melibatkan tanda tangan saya. Saya punya bukti ia meminjam ke rentenir dan pinjol. Saya ingin memastikan secara hukum itu hutang pribadinya, bukan harta bersama. Bisa diatur, jawab Pak Hendra. Selama Ibu tidak pernah menandatangani persetujuan pinjaman, apalagi untuk judi, hukum berpihak pada Ibu. Kirimkan semua bukti malam ini. Besok pagi, saya akan bergerak memblokir potensi penyitaan aset Ibu. Terima kasih. Satu lagi. Pakistan, tolong siapkan surat somasi pengosongan untuk adik ipar saya yang menempati ruko lama saya secara gratis. Saya mau ruko itu dikosongkan. Langkah ketiga, kendaraan. Saya teringat mobil Fortuner yang sering dipakai Bayu bergaya kemana-mana. Mobil itu dibeli secara leasing atas nama perusahaan batik saya, karena nama Bayu sudah masuk daftar hitam bank. Namun yang memakainya 100% adalah dia. Saya menelpon manajer operasional kantor saya. Halo, Budi. Besok pagi-pagi sekali kamu kontak pihak leasing. Bilang unit Fortuner yang dibawa mantan suami saya, posisinya ada di rumah ibunya. Saya minta unit itu ditarik. Saya tidak mau melanjutkan cicilan atas unit yang tidak saya pakai. Berikan alamat lengkap dan jam Bayu biasanya ada di rumah. Akan saya urus besok jam 8 pagi. Bu Kirana, langkah keempat, jebakan tikus. Ini bagian yang paling penting. Saya tidak ingin sekadar pergi dan membiarkan mereka hancur sendiri. Saya ingin memberikan panggung terakhir bagi keluarga itu untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Saya mengetik sebuah pesan di grup keluarga yang belum saya tinggalkan. Jari-jari saya menari di atas layar, merangkai kalimat manis, namun beracun. Ibu, Mas Bayu, Sinta, maafkan emosi saya tadi. Setelah saya pikir-pikir, mungkin saya memang terlalu keras. Kita pernah jadi keluarga. Saya tidak ingin kita berpisah dengan permusuhan. Minggu depan saya akan datang lagi. Saya ingin kita bicara baik-baik soal pembagian harta, gono gini. Saya sadar ada hak Mas Bayu dalam kesuksesan saya. Tolong kumpulkan keluarga besar dan tetangga sebagai saksi, supaya pembagiannya transparan dan adil. Saya membaca ulang pesan itu sambil tersenyum miring. Saya tahu persis sifat mereka. Kata pembagian harta akan membuat mata mereka menjadi hijau. Mereka tidak akan curiga. Mereka akan berpikir, saya sudah luluh dan siap membagikan kekayaan sebagai pesangon. Mereka akan mengundang banyak orang, berharap pamer bahwa mereka akan dapat rezeki nomplok. Padahal mereka sedang mengundang penonton untuk menyaksikan eksekusi harga diri mereka sendiri. Saya menekan tombol kirim. Tak lama, muncul balasan dari Bu Ratih. Alhamdulillah,
Akhirnya kamu sadar juga. Ibu maafkan. Datanglah minggu depan. Ibu akan masak opor kesukaanmu. Jangan lupa bawa buku tabunganmu ya. Saya tertawa kecil. Opor ayam. Silahkan masak opor terakhir kalian. Karena minggu depan yang akan saya sajikan adalah menu pembalasan. Saya menutup laptop. Rencana sudah disusun rapi. Senjata sudah dikokang. Perangkap sudah dipasang. Sekarang saya tinggal menunggu waktu untuk menarik pelatuknya. Seminggu kemudian, halaman rumah Bu Ratih tampak lebih ramai dari biasa. Sesuai permintaan saya, keluarga itu benar-benar mengundang banyak orang. Ada Pak RT dengan kopiah miringnya, beberapa tetangga yang hobi bergosip, serta kerabat jauh yang biasanya enggan datang, namun mendadak hadir karena mendengar isu pembagian harta. Aroma santan dan bumbu opor menguar dari dapur. Bu Ratih sibuk mondar-mandir mengatur piring. Wajahnya berseri seolah menyambut hari raya. Sementara Bayu duduk di ujung meja dengan kemeja batik yang sedikit kesempitan di bagian perut. Berusaha terlihat berwibawa di depan Pak RT. Wah, Bu Ratih sepertinya bakal dapat rezeki besar nih, celetuk Bu Tejo. Tetangga sebelah, matanya tak lepas dari toples kue nastar. Sampai masak opor segala. Katanya Nak Kirana mau bagi-bagi aset ya? Ya begitulah, Bu Teho. Bu Ratih tersenyum lebar. Namanya juga suami istri berpisah. Pasti ada hak suami yang harus diberikan. Bayu kan kepala rumah tangga. Wajar kalau dapat bagian besar. Sinta yang duduk di samping ibunya menimpali. Rencananya, uang bagian Mas Bayu mau buat beli mobil baru. Capek naik ojek terus ke kampus. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mulus di depan pagar rumah yang catnya mulai kusam. Sebuah Mercedes-Benz keluaran terbaru. Kehadiran mobil mewah itu seketika membungkam riuh percakapan tetangga. Semua mata tertuju pada pintu mobil yang terbuka. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu belakang. Dari sana, keluarlah saya. Penampilan saya hari itu sungguh berbeda. Tidak ada lagi daster atau kemeja sederhana yang biasa saya pakai saat mengunjungi mertua. Saya mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas, sepatu hak tinggi yang sol merahnya menyala setiap melangkah, dan di tangan saya sebuah tas mewah yang harganya mungkin setara renovasi seluruh rumah Bu Ratih. Saya berjalan memasuki halaman dengan dagu terangkat, diikuti seorang pria berkacamata tebal yang membawa tas kerja kulit. Pak Hendra, pengacara saya. Assalamualaikum. Sapa saya dengan suara merdu namun berwibawa. Waalaikumsalam, jawab para tetangga serempak. Terpesona sekaligus segan melihat aura yang memancar dari saya. Bu Ratih segera menghambur menyambut. Matanya berbinar menatap tas mewah saya. Ya ampun, menantuku. Masuk. Masuk. Ibu sudah masakan opor kesukaanmu. Ayo, duduk dekat Mas Bayu. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Saya menolak halus tangan Bu Ratih yang hendak merangkul. Terima kasih. Tapi kita langsung ke inti acara saja ya. Saya sibuk. Banyak meeting dengan klien dari Singapura siang nanti. Saya duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan sofa panjang tempat Bayu, Bu Ratih, dan Sinta duduk. Pak Hendra berdiri tegak di samping saya. Ia mengeluarkan beberapa map tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja. Suasana mendadak tegang. Pak RT berdehem canggung. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah hadir. Mungkin bisa dimulai musyawarahnya. Katanya mau bahas harta gono gini. Nak Bayu. Bayu menegakkan punggung. Melirik map di meja dengan tatapan tamak. Betul. Pak RT, saya mau menuntut hak saya selama 5 tahun menikah. Butik Kirana berkembang pesat. Itu kan harta bersama. Saya minta setengah dari aset butik. Mobil Fortuner balik nama ke saya. Juga uang tunai 1 miliar untuk jaminan hidup saya dan ibu. Terdengar bisik-bisik dari para tetangga. Angka yang fantastis. Bu Ratih mengangguk setuju. Sinta tersenyum lebar. Saya mendengarkan tuntutan itu tanpa ekspresi. Perlahan saya membuka kacamata hitam saya, menatap tajam ke arah Sinta lebih dulu. Sebelum kita bicara soal uang miliaran, suara saya memecah keheningan. Tenang,
namun menusuk. Saya ingin menyelesaikan urusan kecil dulu. Soal Sinta. Sinta tersentak kaget namanya disebut. Kok aku? Urusannya sama, Mas Bayu. Kamu minta dibelikan mobil sebagai syarat supaya tidak malu sama teman kampusmu. Tanya saya lembut. Iya kan? Iya dong. Jawab Sinta cepat. Itu kewajiban kakak ipar. Bantu adik biar sukses kuliahnya. Saya mengangguk pelan. Memberi isyarat pada Pak Hendra. Pengacara itu mengeluarkan sebuah pengeras suara kecil dan meletakkannya di tengah meja. Saya setuju, pendidikan itu penting, kata saya. Makanya saya heran. Untuk apa kamu butuh mobil ke kampus kalau kamu sebenarnya sudah tidak punya kampus? Wajah Sinta berubah pucat pasi dalam sekejap. Maksud Mbak apa? Saya menekan tombol play. Suara rekaman telepon terdengar jernih dan keras, memenuhi ruang tamu hingga ke teras tempat tetangga menyimak. Selamat siang, Bu Kirana. Saya Pak Bagio dari bagian akademik universitas. Kami ingin mengonfirmasi bahwa surat dropout atas nama mahasiswi Sinta sudah kami kirim ke alamat rumah 6 bulan lalu. Saudari Sinta sudah tidak aktif kuliah selama 2 semester. Status kemahasiswaannya sudah dicabut permanen. Sunyi senyap yang mencekam. Bu Rati menatap anak perempuannya dengan mata melebar. Mulutnya ternganga tak percaya. Sinta, ini suara siapa? Kamu di drop out. Bohong. Sinta gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia mencoba menyangkal. Tapi lidahnya keluh. Dan ini, lanjut. Saya sambil melempar segepok foto ke meja. Foto-foto itu menyebar, memperlihatkan Sinta sedang berpesta di klub malam, jalan-jalan ke Bali, dan belanja barang branded. Semuanya di tanggal dan jam ketika ia seharusnya berada di ruang kuliah. Uang semesteran 15 juta per 6 bulan yang selalu saya transfer. Ternyata dipakai untuk pesta di klub malam ya. Sinta, tanya saya dengan nada dingin. Kamu membohongi ibumu, membohongi saya. Dan sekarang berani minta mobil. Bu Ratih menjerit histeris. Ia yang selama ini selalu memanjakan Sinta, merasa ditampar keras di depan umum. Ia menyambar toples kue dan hendak melemparkannya ke Sinta. Tapi ditahan Pak RT. Sinta menangis meraung, menutupi wajahnya. Citra gadis kuliahan pintar yang selama ini ia banggakan di depan tetangga hancur lebur. Para tetangga mulai bergunjing terang-terangan, menunjuk Sinta dengan tatapan jijik. Lihat, gayanya selangit. Ternyata, bisik Bu Tejo cukup keras. Kasihan Bu Ratih punya anak perempuan penipu. Saya menatap kekacauan itu dengan kepuasan yang tersembunyi rapi di balik wajah datar. Satu pion sudah tumbang. Saya menepuk tangan sekali, menarik kembali perhatian semua orang. Urusan Sinta sudah. Sekarang giliran Mas Bayu. Katanya mau minta 1 miliar. Bayu yang sejak tadi diam karena kaget, kini menatap saya dengan nyalang, melihat adiknya menangis dan ibunya syok memegang dada. Amarahnya meledak. Ia merasa saya sengaja mempermalukan keluarganya. Dengan kasar, ia menggebrak meja kaca hingga toples bergetar. Cukup. Kirana, bentak Bayu sambil berdiri. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Kamu keterlaluan kalau benci sama kami. Bilang saja. Jangan buka aib adikku di depan orang kampung begini. Dasar wanita ular. Pak RT mencoba menenangkan. Sabar. Nak Bayu, sabar. Bapak diam saja. Hardik Bayu pada Pak RT membuat Pak tua itu tersentak. Lalu Bayu menunjuk wajah saya. Oke, kamu mau main kasar. Baik. Sekarang mana bagianku? Mana hak gonoginiku? Aku tidak peduli soal Sinta. Tapi aku suamimu, aku punya andil dalam hartamu. Berikan uangku dan pergi dari sini. Saya tidak bergeming sedikit pun. Bahkan tidak berkedip saat ia membentak. Dengan gerakan lambat yang elegan, saya memberi kode pada Pak Hendra untuk membuka map kedua. Map berwarna merah. Andil. Tanya saya dengan nada sinis. Andil apa? Andil menghabiskan uang. Maksudku, kerjaku jadi konsultan. Gajiku besar. Cuma sedang dibekukan. Bayu masih mencoba bertahan dengan kebohongan lamanya. Berharap tetangga masih percaya. Konsultan.
Saya terkekeh pelan. Konsultan slot Zeus maksudmu? Pak Hendra mengeluarkan tumpukan kertas tebal, hasil cetakan rekening koran. Ia meletakkannya di hadapan Bayu. Ini mutasi rekening Mas Bayu selama 2 tahun terakhir, kata saya lantang agar semua mendengar. Lihat yang saya tandai dengan stabilo merah. Transfer ke situs judi online. 5 juta, 10 juta. 20 juta. Total kerugian dalam setahun terakhir mencapai 150 juta. Para tetangga terkesiap. Angka yang fantastis bagi warga kampung itu. Ini bohong. Itu data palsu. Bayu mencoba meraih kertas-kertas itu untuk merobeknya. Tapi Pak Hendra dengan sigap menahannya. Ini data resmi dari bank. Pak Bayu, ada cap basahnya. Bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan, kata Pak Hendra tegas. Bu Rati yang baru pulih dari syok soal Sinta, kini menatap anak laki-laki kebanggaannya dengan pandangan nanar. Astagfirullah. Bayu, kamu judi. Uang belanja ibu kamu pakai judi. Bukan cuma uang belanja, potong saya cepat. Saya belum selesai. Bom yang sesungguhnya baru akan dijatuhkan. Saya mengambil selembar kertas lagi dari map. Sebuah surat peringatan dengan kop surat berlogo seram dari sebuah lembaga pinjaman. Ibu Rati, pagir saya lembut namun tegas. Ibu tahu di mana sertifikat rumah ini? Wajah Bu Ratih memucat. Sertifikat ada di lemari ibu. Disimpan rapi di bawah baju. Yakin ada di sana? Tanya saya menantang. Sebab menurut surat ini, sertifikat rumah atas nama Rati Suminar sudah digadaikan 6 bulan lalu dengan nilai pinjaman 500 juta. Dan karena bunganya tidak dibayar 3 bulan terakhir, statusnya sekarang macet total. Saya meletakkan surat penyitaan itu di depan Bu Ratih. Besok pagi, lanjut saya dengan nada final. Pihak kreditur akan datang untuk eksekusi penyitaan. Rumah ini bukan milik ibu lagi. Rumah ini sudah digadaikan oleh anak kesayangan ibu. Untuk menutupi kalah judinya. Berita itu meledak lebih dahsyat daripada kabar Sinta tadi. Bu Rati merasa dunia di sekelilingnya berputar. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum suaminya. Tempat ia berteduh di hari tua. Bayu, suara Bu Ratih tercekat. Nyaris tak terdengar. Katakan ini bohong. Kamu tidak mungkin menjual rumah ibu. Kamu bilang kamu sukses. Bayu mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Rahasia yang ia jaga mati-matian kini telanjang di bawah sinar matahari. Ia melihat tatapan tetangga yang berubah menjadi tatapan menghakimi. Ibu, dengarkan Bayu dulu. Itu buat modal bisnis. Bayu ditipu teman. Bayu pasti tebus. Kok? Bayu janji. Bayu tergagap, mencoba meraih tangan ibunya. Namun Bu Ratih menepis tangan anaknya dengan kasar. Wanita tua itu tiba-tiba memiliki tenaga entah dari mana. Ia berdiri dan melayangkan tamparan keras ke pipi Bayu. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Bayu terhuyung ke belakang. Anak durhaka, jerit Bu Ratih dengan air mata bercucuran. Ibu besarkan kamu dengan susah payah. Ibu bangga-banggakan kamu ke semua orang. Ternyata kamu setan. Kamu curi rumah ibu buat judi. Kamu tega bikin ibu jadi gelandangan. Bu Ratih memukuli dada Bayu bertubi-tubi dengan kepalan tangannya yang lemah. Bayu hanya menunduk, tidak berani melawan. Karena puluhan pasang mata tetangga dan Pak RT menatapnya, seolah siap mengeroyok jika ia berani menyentuh ibunya. Di tengah kekacauan itu, saya berdiri dengan tenang. Saya melihat jam tangan. Waktunya. Gumam saya pelan. Dari kejauhan, terdengar suara deru motor-motor besar. Suara knalpot bising yang berhenti tepat di depan pagar. Permisi. Teriakan suara berat laki-laki terdengar dari luar. Ada yang namanya Bayu Prakoso di sini. Semua orang menoleh ke pintu. 3 orang pria berbadan besar dengan wajah garang masuk ke halaman tanpa permisi. Mengenakan jaket kulit. Itu untukmu, Mas Bayu, kata saya sambil merapikan tas. Teman-teman spesialmu sudah datang. Itu penagih hutang yang kamu janjikan tadi. Wajah Bayu kehilangan seluruh warnanya. Kakinya lemas seketika. Orang yang kalian cari ada di situ, kata saya kepada para penagih hutang sambil menunjuk Bayu. Silahkan urus urusan kalian. Saya dan pengacara saya sudah tidak ada hubungannya dengan orang ini. Kami sudah resmi bercerai. Harta dia dan saya terpisah.
Salah satu penagih hutang mengangguk hormat pada saya. Mungkin terintimidasi oleh penampilan saya. Lalu beralih menatap Bayu dengan tatapan buas. Bayar sekarang. Atau kami angkut semua barang di sini. Saya menatap Bu Ratih yang kini terduduk lemas di lantai. Meratapi nasibnya. Sinta yang masih sesenggukan di pojok sofa. Ketakutan melihat preman-preman itu. Dan Bayu yang gemetar. Dicengkeram kerah bajunya. Saya pamit. Bu Ratih. Mas Bayu. Sinta. Ucap saya dingin. Semoga kalian menikmati hasil kerja keras kalian selama ini. Tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang akan keluar untuk menolong kalian. Ini pelajaran hidup yang mahal. Saya berbalik. Melangkah keluar dengan anggun. Membelah kerumunan tetangga yang menyingkir, memberi jalan dengan penuh rasa segan. Halaman rumah Bu Ratih yang biasanya lengang, kini berubah menjadi arena pertunjukan drama paling tragis yang pernah disaksikan warga kompleks. Matahari siang yang terik seolah menjadi lampu sorot yang menelanjangi aib keluarga yang selama ini merasa paling terhormat itu. Bu Ratih merosot di lantai teras. Ia menatap nanar ke arah tetangga, berharap ada yang menolong. Pak RT, tolong kami. Usir preman-preman ini. Pak RT mundur, menggelengkan kepala dengan wajah prihatin namun tegas. Maaf, Bu Ratih, ini urusan hutang piutang pribadi. Saya tidak bisa ikut campur kalau sudah ada surat kuasanya. Apalagi Nak Bayu memang terbukti meminjam. Bisik-bisik tetangga semakin kencang. Ya ampun, gaya selangit. Ternyata hutang rentenir. Kasihan Bu Ratih. Tapi salah sendiri juga sombong. Saya masih berdiri di dekat mobil mewah saya. Saya tidak langsung pergi. Saya berdiri di sana seperti seseorang yang menyaksikan keadilan akhirnya datang. Saya ingin memastikan akar benalu ini benar-benar dicabut sampai ke ujungnya. Tiba-tiba, sebuah truk derek berwarna kuning memasuki jalanan kompleks yang sempit. Truk itu berhenti tepat di belakang mobil Toyota Fortuner hitam yang selama ini menjadi kebanggaan Bayu. Mobil yang selalu ia pamerkan sebagai simbol kesuksesan palsunya. 2 orang petugas berseragam biru turun dari truk derek. Mata Bayu terbelalak. Ia meronta dari cengkraman penagih hutang. Siapa kalian? Mau apa dengan mobil saya? Salah satu petugas mendekat dengan sopan, namun wajahnya datar. Selamat siang. Kami mendapat instruksi dari pemilik sah kendaraan, PT Kirana Batik Sejahtera, untuk melakukan penarikan unit karena pembatalan penggunaan aset perusahaan. Apa? Itu mobil saya. Bayu berteriak histeris. Ia menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh kebencian. Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu mobil operasional. Aku yang pakai setiap hari. Saya melangkah maju sedikit, cukup dekat agar suara saya terdengar semua orang. Namun cukup jauh untuk tidak tersentuh kotoran drama itu. Koreksi. Mas, ucap saya tenang. Itu mobil atas nama perusahaan. Surat-suratnya atas nama PT Kirana Batik. Kamu hanya pengguna yang dipinjamkan fasilitas. Karena kamu sudah bukan suamiku dan tidak punya hubungan kerja dengan perusahaanku, maka fasilitas itu dicabut. Tapi aku butuh mobil itu. Bagaimana aku bisa cari kerja kalau tidak ada kendaraan? Bayu memelas. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap. Ia sadar, tanpa mobil itu, ia hanyalah pengangguran biasa. Mobil itu adalah satu-satunya kulit yang menutupi kemiskinannya. Naik ojek. Mas, jawab saya singkat. Atau jalan kaki, sehat. Petugas leasing tidak membuang waktu. Dalam hitungan menit, mobil Fortuner gagah itu sudah dikaitkan ke truk derek. Ban depannya terangkat ke udara, seolah melambai selamat tinggal pada tuannya. Sinta yang melihat mobil impian kakaknya ditarik, meledak tangisnya. Ia berlari keluar, menarik lengan baju petugas. Jangan diambil, Pakistan. Nanti saya ke kampus naik apa? Teman-teman, saya lihat Sinta, bentak saya, membuat gadis itu terlonjak. Kamu sudah tidak punya kampus, berhenti hidup dalam hayalan. Sinta terduduk di aspal panas, menangis meraung seperti anak kecil. Sementara itu, di teras,
Para penagih hutang mulai bergerak. Karena Bayu tidak punya uang sepeser pun, mereka mulai masuk ke dalam rumah. Suara gaduh terdengar. Angkut televisinya. Kulkas ini masih baru. Itu sound system. Sikat. Bu Rati menjerit melihat barang-barang kesayangannya diangkut paksa. Jangan TV, Ibu. Jangan kulkasnya. Namun teriakan itu sia-sia. Satu persatu barang elektronik diangkut keluar. Rumah itu dikuras isinya sebagai pembayaran bunga hutang yang menggunung. Bayu hanya bisa berdiri mematung di tengah halaman. Mobilnya diderek. Barang-barangnya disita. Aibnya terbongkar. Rumah ibunya terancam disita besok pagi. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Hidupnya yang nyaman hancur lebur menjadi debu. Saya merasa cukup. Saya sudah melihat apa yang perlu saya lihat. Saya menatap wajah-wajah tetangga yang kini menatap saya dengan rasa hormat bercampur takut. Bapak, Ibu sekalian, ujar saya lantang. Saya mohon maaf atas keributan ini. Hari ini saya tegaskan di depan saksi bahwa saya, Kirana, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga ini. Segala hutang piutang yang mereka buat, murni tanggung jawab mereka sendiri. Jangan ada yang datang menagih ke saya. Iya, Nak Kirana. Kami mengerti, sahut Bu Tejo. Kamu wanita baik. Memang tidak pantas sama laki-laki seperti itu. Saya tersenyum tulus pada para tetangga, lalu berbalik menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati kemiskinan yang kau buat sendiri. Mas, talak 3 yang kau ucapkan adalah hadiah terindah dalam hidupku. Tanpa menoleh lagi, saya masuk ke dalam Mercedes-Benz saya. Pintu ditutup. Memblokir suara tangisan Bu Ratih dan teriakan frustrasi Bayu. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan kepulan debu tipis. Membawa saya pergi menjauh dari masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang cerah. Di belakang saya, Bayu jatuh berlutut di tanah, menatap nanar jejak ban mobil saya. Di telinganya masih terngiang tawa saya seminggu lalu. Tawa yang kini ia sadari adalah lonceng kematian bagi hidupnya yang penuh kepalsuan. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di halaman rumah Bu Ratih. Roda nasib telah berputar 180 derajat, menggilas mereka yang sombong dan mengangkat mereka yang sabar. Langit senja di kota Paris memancarkan warna ungu kemerahan. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang menghadap Menara Eiffel, suasana tampak gemerlap. Lampu kristal menggantung megah. Malam itu adalah malam peluncuran koleksi musim dingin Kirana Batik Internasional. Saya berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun malam berbahan sutra batik, tulis motif sekar jagat. Saya terlihat bercahaya. Mata saya berbinar penuh percaya diri. Tidak ada lagi gurat kelelahan yang dulu selalu menghiasi wajah saya. Seorang desainer terkenal asal Italia mencium punggung tangan saya. Madam Kirana, karya Anda luar biasa. Perpaduan tradisional dan modern yang sangat memukau. Saya ingin memesan 500 potong untuk butik saya di Milan. Terima kasih, jawab saya dengan bahasa Inggris yang fasih. Manajer saya akan segera mengurus kontraknya. Saya melirik ke sudut ruangan. Di sana Pak Hendra, yang kini menjadi konsultan hukum tetap perusahaan saya, mengangkat gelas memberi selamat. Bisnis saya meledak pesat. Tanpa beban finansial dari keluarga Benalu, saya bisa memutar modal dengan leluasa, berekspansi ke pasar internasional. Saya menyesap jus jeruk saya dulu. Setiap rupiah yang saya hasilkan harus saya sembunyikan atau saya relakan dirampas. Kini, setiap sen kesuksesan saya adalah milik saya untuk membahagiakan diri saya dan orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Tidak ada lagi dering telepon yang meminta uang. Tidak ada lagi bentakan mertua. Hidup saya damai, kaya, dan terhormat. Sementara itu, ribuan kilometer dari gemerlap Paris, hujan deras mengguyur sebuah kawasan kumuh di pinggiran Jakarta. Air selokan meluap, membanjiri jalan setapak yang becek. Di sebuah kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter yang lembab, Bu Ratih terbaring di atas kasur tipis. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya yang dulu disasak rapi, kini berantakan dan memutih. Sebelah wajahnya tampak miring. Serangan stroke ringan menyerangnya sebulan setelah rumahnya disita dan ia diusir. Minta air.
rintih Bu Ratih dengan suara parau. Di pojok ruangan, Sinta sedang duduk bersila sambil melipat bungkus keripik. Bukan untuk dimakan. Ia bekerja sebagai buruh bungkus makanan ringan dengan upah Rp20.000 per hari. Wajahnya yang dulu glowing, kini kusam dan berjerawat. Kukunya yang dulu manicure, kini hitam terkena debu. Ambil sendiri kenapa sih? Sinta lagi kejar setoran, bentak Sinta kasar. Hilang sudah sopan santun palsu yang dulu ia miliki. Kemiskinan membuatnya beringas. Pintu kontrakan yang reot terbuka. Bayu masuk dengan tubuh basah kuyup. Ia mengenakan kaos yang sudah bolong di bagian ketiak. Di bahunya tersampir karung goni. Ia baru pulang dari pasar induk. Kini ia bekerja sebagai kuli panggul sayur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena catatan kriminal penipuan dan riwayat hutangnya yang buruk. Satu-satunya pekerjaan yang tidak butuh surat keterangan adalah menjadi kuli kasar. Bayu meletakkan sebungkus nasi rames di lantai. "Makan," kata Bayu datar. Suaranya serak dan putus asa. "Lauknya mana?" "Masak tempe lagi," protes Sinta. "Syukur ada makanan," hardik Bayu. "Hari ini sepi. Punggungku mau patah, cuma dapat 30.000. Ia duduk bersandar di dinding yang mengelupas, menatap kakinya yang kapalan dan pecah-pecah. Tiba-tiba, mata Bayu tertuju pada televisi tabung kecil di sudut ruangan, barang rongsokan yang ia beli murah. Siaran berita infotainment sedang menayangkan liputan eksklusif. Pengusaha batik Indonesia, Kirana, mengguncang Paris Fashion Week dengan keanggunan budaya Jawa. Di layar kaca yang buram itu, wajah saya terpampang jelas, elegan. Dikelilingi orang-orang kaya, tersenyum lepas. Teks berjalan di bawah layar menuliskan, "Kekayaan bersih saya diprediksi melonjak hingga miliaran rupiah pasca ekspansi global." Bayu tertegun. Mulutnya menganga. Nasi rames di tangannya nyaris jatuh. Ia melihat wanita di layar itu. Wanita yang dulu mencuci baju-bajunya. Wanita yang dulu memijat kakinya. Wanita yang dulu ia bentak dan ia ceraikan demi membela ego ibunya. Wanita itu kini bersinar seperti berlian. Sementara dirinya kini hanyalah lumpur di selokan. Bu Ratih yang mendengar suara televisi berusaha menoleh, melihat wajah saya di layar. Air mata Bu Ratih menetes membasahi bantal. Penyesalan itu datang menghantam dadanya. Seandainya dulu ia memperlakukan saya seperti anak sendiri. Mungkin hari ini ia sedang duduk di sofa empuk, menikmati masa tua yang nyaman. "Bukan di gubuk tikus ini, Kira," bisik Bayu. Suara itu penuh kepedihan. "Maafkan aku." Tapi permintaan maaf itu hanya memantul di dinding kontrakan yang sempit. Saya di Paris tidak mendengarnya, dan kalaupun mendengar, saya tidak akan peduli lagi. Bayu menundukkan kepala. Menangis terseduh di antara suara hujan dan atap bocor. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia baru saja membayar cicilan pertamanya untuk penderitaan seumur hidup. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menganggap pasangan yang bekerja keras sebagai mesin uang yang tak akan pernah lelah. Dan jangan pernah merasa bahwa kebaikan seseorang adalah kelemahan yang boleh diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Mereka diam bukan karena bodoh, melainkan karena mencintai dengan tulus dan berharap diberi kesempatan. Mereka menanggung beban keluarga pasangan sendirian, sambil terus berdoa agar suatu hari dihargai. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Lelaki yang gengsinya lebih besar daripada tanggung jawabnya, yang menutupi kegagalan dengan kebohongan, dan menyalahkan istri yang justru menyelamatkan hidupnya. Bu Ratih kini hidup dalam penyesalan dan sakit. Sinta menjadi buruh dengan upah harian. Bayu memanggul karung di pasar, ditemani bayang-bayang masa lalu yang ia hancurkan sendiri. Sementara Kirana, perempuan yang dulu mereka sebut sapi perah, kini berdiri tegak di panggung dunia. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, memilih menghargai orang yang tulus atau kehilangan mereka selamanya. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Beliau menuntut jatah bulanan puluhan juta
hanya karena saya belum punya anak. Beliau membanding-bandingkan saya dengan menantu temannya. Saya hanya tersenyum kecut menatap wajah angkuh itu. Lalu, dengan satu kalimat saja dari mulut saya, kesombongan beliau runtuh seketika. Beliau terdiam, pucat. Tak sanggup berkata apa-apa. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa, dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Santika. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan mutasi keuangan. Pekerjaan saya mengajari satu hal, angka tidak pernah berbohong, sekalipun manusia pandai berbohong. Saya menikah dengan Raka 6 tahun lalu. Dulu, ia pria yang tampak bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah kantor logistik. Gaji kami berdua cukup untuk hidup nyaman di sebuah apartemen di Tebet. Tidak mewah, tapi tenang. Yang tidak pernah tenang adalah hubungan saya dengan ibu mertua. Namanya Bu Halimah. Usia beliau 61 tahun. Sejak awal pernikahan, beliau memandang saya dengan sebelah mata. Bagi beliau, saya hanya perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan putra kesayangannya. Sore itu, kami dalam perjalanan menuju rumah beliau di kawasan Bekasi Tengah. Sebuah kunjungan rutin yang selalu membuat perut saya mual karena tegang. Raka mengemudi dalam diam. Pandangannya lurus ke depan, rahangnya kaku, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya tidak tahu saat itu bahwa diamnya bukan karena lelah. Diamnya adalah diam seorang pria yang sedang menyembunyikan kebangkrutan dirinya sendiri. Rumah Bu Halimah tidak besar, tapi penuh pajangan. Foto-foto Raka kecil terpampang di setiap dinding. Seolah hidup beliau hanya berputar pada anak laki-lakinya itu. Adik ipar saya, Nita, sudah lebih dulu duduk di ruang tamu. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan punya kebiasaan menatap saya seolah saya hanya tamu yang numpang lewat. Akhirnya datang juga, sapa Bu Halimah tanpa senyum. Kupikir menantu sibuk, ini lupa jalan ke rumah mertuanya. Saya menarik napas. Maaf, Bu, jalanan macet. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai harga pakaian yang saya kenakan. Kami duduk. Nita menyuguhkan teh, tapi hanya untuk ibunya dan Raka. Gelas saya dibiarkan kosong. Saya sudah terbiasa. Penghinaan kecil seperti ini sudah menjadi menu wajib setiap kunjungan. Lalu, percakapan basa-basi pun dimulai. Tentang tetangga yang anaknya baru lahir, tentang arisan ibu-ibu kompleks, tentang siapa yang baru beli mobil baru. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Selalu berakhir di tempat yang sama, rahim saya. Santika, kata Bu Halimah sambil meletakkan cangkirnya. Sudah 6 tahun kamu menikah dengan anak ibu. Mana cucu ibu? Saya menelan ludah. Kami sedang berusaha. Bu, berusaha. Beliau mendengus. Teman ibu, Bu Yanti, menantunya baru 2 tahun nikah, sudah kasih 2 cucu. Lah kamu, cuma sibuk kerja, pulang malam, pamer gaji. Buat apa perempuan pintar kalau rahimnya tidak berguna? Kalimat itu menusuk, tapi saya sudah lama belajar mengeraskan hati di hadapan beliau. Saya hanya menunduk, menahan diri. Raka, suami saya, hanya diam. Ia menyeruput tehnya, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun ia membela saya. Tidak sekalipun. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan kata-kata ibu mertua, tapi diamnya seorang suami yang seharusnya berdiri di sisi saya. Sepulang dari rumah mertua, suasana mobil masih sama dinginnya. Tapi malam itu, sebuah retakan kecil mulai menjalar di pernikahan kami. Saya tidak tahu retakan itu akan berubah menjadi jurang. Semua bermula 2 minggu kemudian. Hari itu, saya pulang lebih awal. Kepala saya pusing.
dan saya ingin istirahat. Tapi yang saya temukan di ruang tamu apartemen membuat saya berhenti melangkah. Raka duduk di sofa, masih mengenakan piyama. Jam 2 siang. Layar televisi menyala. Bungkus mie instan berserakan di meja. "Kamu tidak kerja?" tanya saya. Ia tersentak. Buru-buru ia mematikan televisi. Kuti. "Sayang, capek." Saya mengangguk pelan. Tapi ada yang janggal, sebab keesokan harinya dan hari setelahnya dan hari setelahnya lagi, ia selalu ada di rumah. Selalu dengan alasan yang berbeda. Kuti. Kerja dari rumah. Klien membatalkan rapat. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari pola dari angka, dan pola ini terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya, "Mas, semuanya baik-baik saja di kantor?" Ia tidak menatap mata saya. "Baik." "Kenapa kamu nanya begitu?" "Tidak apa-apa, aku cuma khawatir." Ia diam. Lalu beralih topik dengan cepat. Saya tahu, seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan tidak akan secemas itu. Beberapa hari berlalu. Lalu datang transferan pertama yang aneh. Saya membuka aplikasi bank di ponsel untuk membayar tagihan listrik. Tapi saldo kami berkurang lebih banyak dari yang seharusnya. Ada penarikan 10 juta rupiah. Ditransfer ke sebuah rekening yang tidak saya kenal. "Mas, ada transfer 10 juta ke rekening siapa ini?" tanya saya. Wajah Raka menegang. "Oh, itu. Aku pinjamkan ke teman. Dia lagi butuh. Nanti dikembalikan." Saya tidak bertanya lagi malam itu. Tapi di kepala saya, angka itu mulai saya catat. Diam-diam, saya membuka buku catatan kecil dan menuliskan tanggal serta jumlahnya. Saya tidak tahu untuk apa. Naluri seorang akuntan, mungkin. Seminggu kemudian, ponsel saya berdering. Nomor ibu mertua. Suaranya sudah tinggi, bahkan sebelum saya sempat mengucap salam. "Santika, kamu ini istri macam apa? Ada apa?" "Bu," anak ibu cerita, "gaji kamu besar, tapi pelit sama keluarga suami. Ibu ini sudah tua, ibu butuh jatah bulanan. Mulai bulan ini, kamu setor 15 juta ke ibu. Titik." Saya hampir menjatuhkan ponsel. 15 juta. "Bu, untuk apa?" "Untuk apa?" "Untuk hidup ibu, untuk arisan ibu." "Masa ibu mertuamu mau makan apa? Kamu pikirkan tidak? Anak ibu sudah setuju. Tinggal kamu yang keras kepala." Anak ibu sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya. Jadi Raka, suami saya sendiri, yang mengusulkan agar gaji saya disetor ke ibunya. Malam itu, saya menanyakannya. Raka mengelak. "Ibu cuma minta tolong." "Santika, apa salahnya membahagiakan orang tua? Membahagiakan dengan 15 juta sebulan." "Mas, itu lebih dari setengah gajiku. Kamu hitung-hitungan sama ibuku." Suaranya meninggi. "Dasar menantu durhaka." Menantu durhaka. Kata itu dilemparkan begitu mudah. Saya menatap pria yang dulu saya kira tulang punggung keluarga. Kini ia berdiri di sana, menuntut uang saya untuk ibunya. Sementara ia sendiri entah sudah berapa lama tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak berdebat lebih jauh. Tapi malam itu, saya memutuskan satu hal. Saya akan mencari tahu semuanya. Keesokan paginya, saya berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Tapi diam-diam, saya membuka aplikasi internet banking dan mengunduh seluruh mutasi rekening tabungan kami selama 3 bulan terakhir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Bukan hanya 10 juta itu, ada transfer demi transfer. Ke rekening ibu mertua, ke agen perjalanan, ke sebuah butik. Jumlahnya, kalau dijumlahkan, sudah lebih dari 80 juta dalam 3 bulan. Padahal gaji Raka, kalau benar, ia masih bekerja, tidak akan sebesar itu. Dari mana uang sebanyak itu? Saya menelusuri lebih dalam, dan satu baris transaksi menjawab semuanya. Sebuah dana masuk besar dari kantor lama Raka, berlabel Pesangon. Pesangon.
Uang yang diberikan kepada karyawan yang diberhentikan. Suami saya sudah dipecat, mungkin sudah berbulan-bulan lalu, dan ia menyembunyikannya dari saya, sambil menghabiskan uang pesangonnya untuk ibunya dan adiknya, lalu menuntut gaji saya untuk menutupi gaya hidup mereka. Saya duduk diam di kafe seberang kantor. Kopi saya mendingin. Tapi pikiran saya justru menjadi sangat jernih. Saya tidak menangis. Saya hanya mulai menyusun dalam kepala saya sebuah peta. Peta dari setiap rupiah yang mengalir keluar. Saya ingin kalian memahami satu hal sebelum saya lanjutkan. Saya bukan istri yang pelit. Selama 6 tahun pernikahan, saya selalu memberi. Setiap lebaran, saya kirim parcel ke rumah mertua. Setiap ada keluarga Raka yang sakit, saya yang menanggung biaya rumah sakit. Saat adik iparnya, Nita, butuh modal usaha kecil-kecilan, saya yang memberi tanpa diminta kembali. Tapi memberi dengan ikhlas, berbeda dengan diperas dengan paksa. Yang pertama, membuat hati lapang. Yang kedua, membuat harga diri terinjak. Dulu, di awal pernikahan, Raka masih punya rasa hormat. Ia akan membela saya saat ibunya keterlaluan. Tapi entah sejak kapan, perlahan ia berubah. Setiap kali pulang dari rumah ibunya, ia membawa pulang sikap dingin. Lama-lama, suara ibunya lebih ia dengar daripada suara istrinya sendiri. Saya pernah mencoba bicara baik-baik. Mas, aku merasa ibu selalu menekan aku soal anak. Padahal kita sudah berusaha. Bisakah Mas bantu menjelaskan ke ibu? Tapi jawabannya selalu sama. Sudahlah, Santika, itu kan tanda ibu sayang. Kamu yang terlalu sensitif. Sayang, sebuah kata yang dipakai untuk membungkus penghinaan agar terdengar manis. Saya berhenti berharap pada Raka sejak saat itu. Saya menyadari dalam pernikahan ini, saya sendirian. Maka ketika semua kebohongan itu akhirnya terungkap, saya tidak terlalu terkejut. Hati saya sudah lama mati rasa terhadap pria itu. Yang masih hidup dalam diri saya hanyalah satu hal, harga diri. Dan harga diri itulah yang akhirnya membuat saya bangkit. Mulai hari itu, saya berubah. Bukan menjadi istri yang melawan dengan teriakan, tapi menjadi seorang akuntan yang sedang mengaudit kebohongan suaminya. Setiap malam, ketika Raka tidur, saya membuka laptop. Saya membuat sebuah berkas. Saya menamainya sederhana saja, arus kas keluarga. Di dalamnya, saya catat semua, tanggal, jumlah, tujuan, keterangan. Saya simpan tangkapan layar setiap mutasi. Saya cetak diam-diam di kantor. Lalu saya simpan dalam map coklat di laci meja kerja saya, jauh dari jangkauan Raka. Sementara saya menyusun bukti. Tuntutan dari rumah mertua justru semakin menjadi-jadi. Telepon kedua datang seminggu kemudian. Kali ini Bu Halimah tidak lagi minta. Beliau memerintah. Santika, bulan depan ada arisan akbar di Hotel Bintang 5. Ibu sudah terlanjur bilang ke teman-teman ibu, kamu yang akan mensponsori gaun dan perhiasan ibu. Sediakan 30 juta. Jangan bikin ibu malu di depan teman-teman. 30 juta untuk satu acara arisan. Saya menahan napas. Bu, maaf. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk arisan. Tidak punya. Suara beliau melengking. Kamu kira ibu tidak tahu gaji kamu berapa? Anak ibu sudah cerita semua. Jangan sok miskin di depan ibu. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Anak ibu sudah cerita semua. Raka membocorkan gaji saya kepada ibunya, lalu memakai informasi itu untuk memeras saya. Malam itu, saya mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Raka menelepon ibunya di balkon, mengira saya sudah tidur. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Bu, Santika mulai banyak tanya soal uang. Dia curiga, lalu jeda. Saya menempel di balik pintu kaca. Iya, Bu, aku tahu. Tapi dia keras kepala. Jeda lagi, lalu Raka berkata, dengan nada yang membuat darah saya membeku. Baik, Bu, besok aku ambil ATM-nya. Aku sita buku tabungannya. Selama dia masih istriku, aku yang berhak mengatur keuangannya. Biar dia tidak macam-macam. Saya berdiri di balik pintu, mendengar suami saya dan ibunya merencanakan untuk merampas hak saya atas uang saya sendiri. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak.
Saya kembali ke kamar, berbaring, dan memejamkan mata. Tapi di dalam, saya sudah memutuskan. Mereka pikir saya domba. Mereka akan segera tahu. Saya bukan domba. Keesokan paginya, sebelum Raka bangun, saya melakukan 3 hal. Pertama, saya pergi ke bank dan membuka rekening baru atas nama saya sendiri. Rekening yang tidak diketahui siapapun. Kedua, saya memindahkan seluruh gaji saya yang akan datang ke rekening itu. Ketiga, saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Reza. Ia teman kuliah kakak saya. Seorang pengacara yang tenang dan teliti. Saya membentangkan map coklat berisi semua bukti di atas mejanya. Mutasi rekening, bukti pesangon, catatan setiap transfer. Pak Reza membaca dalam diam cukup lama. Lalu ia menatap saya. Bu Santika, Ibu paham apa yang sedang terjadi di sini? Saya rasa saya paham. Pakistan. Tapi saya ingin dengar dari Bapak. Suami Ibu sudah di PHK. Ia menyembunyikannya. Lalu ia memakai uang pesangon untuk membiayai gaya hidup ibunya. Dan kini menuntut penghasilan ibu untuk menutupi semuanya. Yang lebih serius, ia mengetuk salah satu lembar. Ada indikasi mereka berencana menguasai aset keuangan ibu secara sepihak. Itu, secara hukum, bisa masuk kategori penggelapan dalam rumah tangga. Saya mengangguk pelan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan terus. Jangan konfrontasi dulu. Biar mereka merasa menang. Saat mereka paling lengah, baru kita buka semua. Ia tersenyum tipis. Ibu seorang akuntan. Ibu tahu, bukti yang rapi lebih menakutkan daripada teriakan. Saya pulang hari itu dengan hati yang jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa memegang kendali. Tapi di rumah, drama baru sudah menunggu. Begitu saya membuka pintu, Raka sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan terulur. Mana ATM kamu? Katanya. Bukan bertanya, memerintah. Untuk apa? Tanya saya tenang. Mulai sekarang, aku yang pegang keuangan keluarga. Kamu istri. Tugasmu menurut ATM, buku tabungan. Semua serahkan ke aku. Saya menatapnya lama, pria di hadapan saya ini, yang berbulan-bulan menganggur sambil berbohong. Kini berlagak menjadi kepala keluarga yang berhak mengatur uang yang tidak pernah ia hasilkan. Tidak, kata saya. Wajahnya merah. Apa kamu bilang? Saya bilang, tidak, Mas. Uang itu hasil kerja saya. Kalau memang keluarga butuh, mari kita bicara baik-baik. Tapi menyerahkan semua tanpa alasan. Tidak. Kamu makin lama makin berani ya sama suami. Ia menggebrak meja. Kamu lupa kodratmu sebagai istri. Tugasmu melayani suami, bukan membantah. Melayani suami yang bekerja. Mungkin. Balas saya. Suara saya tetap datar. Tapi suami saya, di mana ia bekerja sekarang? Coba jelaskan. Mas, kantor mana yang masih menggaji Mas? Wajahnya pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka saya tahu. Aku masih kerja, katanya tergagap. Benarkah? Saya mengeluarkan 1 lembar kertas dari tas. Mutasi rekening. Dengan baris pesangon dilingkari merah. Lalu, apa ini, Mas? Pesangon. Dari kantor lama. Sejak kapan orang yang masih bekerja menerima pesangon? Ia merebut kertas itu, lalu meremasnya. Kamu menyelidiki aku. Kamu istri macam apa? Saya istri yang akhirnya membuka mata, kata saya. Malam itu berakhir dengan teriakan beliau yang menggema. Tapi saya tidak goyah. Saya tahu. 1 lembar kertas tadi hanyalah pembuka. Saya masih menyimpan map coklat yang jauh lebih tebal. Esoknya, Bu Halimah datang ke apartemen tanpa diundang bersama Nita. Mereka masuk seperti pemilik rumah. Jadi ini menantu yang berani sama suaminya. Kata Bu Halimah, menjatuhkan diri di sofa saya. Santika, ibu dengar kamu menolak setor uang. Kamu juga menolak serahkan ATM. Kamu pikir kamu siapa? Saya istri yang membiayai rumah tangga ini sendirian. Bu, jawab saya. Sendirian. Nita menyela, tertawa sinis. Mbak kira gaji Mbak itu besar.
Itu kewajiban. Suami Mbak juga kerja keras. Saya menatap Nita. Kerja keras di mana? Nita, tolong beritahu saya. Saya benar-benar ingin tahu kantor kakakmu. Nita terdiam. Ya jelas tahu. Mereka semua tahu. Raka sudah dipecat. Hanya saya yang dibiarkan dalam gelap. Sambil terus diperas. Bu Halimah berdiri, menunjuk wajah saya. Dengar. Santika, kamu itu cuma menantu di keluarga ini. Ibu yang berkuasa. Kalau kamu tidak setor 15 juta bulan ini. Dan 30 juta untuk arisan. Ibu akan suruh Raka ceraikan kamu. Lihat. Perempuan tua sepertimu mau dibawa kemana setelah dicerai? Perempuan tua. Saya 32 tahun. Mandiri secara finansial. Dengan karir yang stabil. Tapi di mata beliau, nilai saya hanya sebatas mesin penghasil uang yang bisa diancam. Saya tersenyum. Senyum yang membuat beliau sedikit tertegun. Baik, Bu, kata saya. Kalau Ibu mau perceraian, kita urus perceraian. Tapi izinkan saya ingatkan satu hal. Dalam perceraian, semua aset akan dihitung. Termasuk uang pesangon yang dipakai untuk arisan Ibu. Termasuk setiap rupiah yang dialirkan ke rekening Ibu. Apakah Ibu yakin ingin angka-angka itu dibuka di pengadilan? Wajah Bu Halimah berubah. Tapi beliau masih sombong. Kamu menggertak Ibu. Kamu pikir Ibu takut? Saya tidak menggertak, Bu. Kata saya pelan. Saya seorang akuntan. Saya hanya menyampaikan fakta. Dan fakta tidak pernah berbohong. Mereka pergi malam itu dengan amarah. Tapi saya tahu, di balik amarah itu, sudah mulai tumbuh rasa takut. Sebab orang yang bersalah selalu takut pada angka yang rapi. Sementara itu, di belakang layar, saya terus bekerja dengan Pak Reza. Kami menyusun semuanya. Daftar mutasi diperiksa baris demi baris. Dan satu temuan baru membuat saya benar-benar terkejut. Tekanan itu tidak hanya datang lewat telepon. Mereka mulai mengganggu kehidupan kerja saya. Suatu siang, di tengah rapat penting, ponsel saya berdenting tanpa henti. Pesan demi pesan dari Bu Halimah. Isinya menuntut kepastian kapan uang 15 juta akan ditransfer. Saya mematikan ponsel. Tapi, sepulang rapat, saya menemukan belasan pesan baru. Sebagian berisi kalimat yang merendahkan. Menantu, sombong. Perempuan tidak tahu diri. Tidak punya rahim. Masih berani melawan mertua. Saya menyimpan semua tangkapan layar pesan itu. Bukan untuk dibalas. Tapi sebagai bukti. Seorang akuntan tahu. Setiap dokumen punya nilai pada waktunya. Beberapa hari kemudian, mereka melangkah lebih jauh. Nita datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia membuat keributan kecil di lobi, mengaku sebagai keluarga, menuntut bertemu saya. Resepsionis menelepon ke meja saya dengan nada bingung. Saya turun dan menemukan Nita berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan. Mbak pikir Mbak bisa lari dari tanggung jawab keluarga, katanya keras. Di depan rekan-rekan kerja saya, Ibu sakit gara-gara Mbak. Mbak harus transfer uang itu hari ini juga. Saya menarik napas, menjaga suara saya tetap rendah. Nita, ini tempat kerja saya. Kalau ada urusan, kita bicara di tempat lain. Jangan permalukan dirimu di sini. Saya tidak malu, teriaknya. Yang harus malu itu Mbak, menantu pelit. Saya tidak menjawab. Saya hanya meminta petugas keamanan mengantar Nita keluar dengan sopan. Tapi di dalam, saya mencatat satu hal lagi. Mereka semakin nekat, dan orang yang nekat biasanya sedang putus asa. Uang pesangon itu, saya yakin, sudah hampir habis. Dugaan saya benar. Malam itu, saya kembali memeriksa mutasi rekening kami. Saldo bersama kami nyaris kosong. Tinggal beberapa juta. Sementara gaji saya, yang sudah saya alihkan diam-diam ke rekening pribadi, aman tak tersentuh. Mereka tidak tahu itu. Mereka masih mengira saya akan menyerah dan menyetor. Esoknya, Raka mencoba taktik baru. Ia berpura-pura sakit, berbaring di kamar, mengerang. Mengaku dadanya nyeri. Santika, aku butuh ke dokter, tapi kita tidak punya uang. Tolong transfer dulu dari rekeningmu. Saya menatapnya. Saya tahu ia berpura-pura, karena beberapa menit sebelumnya,
Saya melihatnya tertawa menonton video di ponsel. Tapi saya tetap tenang. Kalau Mas sakit, ayo saya antar ke rumah sakit sekarang, kata saya. Saya yang bayar, langsung di kasir. Raka terdiam. Tentu saja ia menolak sebab ia tidak benar-benar sakit. Ia hanya ingin uang tunai masuk ke tangannya. Saat melihat saya, tidak bisa ditipu. Ia bangun dari tempat tidur, kembali sehat seperti semula. Lalu pergi keluar sambil membanting pintu. Saya duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Pelan-pelan, saya membuka map coklat saya dan menambahkan 2 catatan baru. Insiden Nita di kantor. Drama sakit pura-pura. Setiap kebohongan mereka, saya ubah menjadi 1 baris bukti. Pak Reza, pengacara saya, menelpon keesokan harinya. Bu Santika, bukti ibu sudah sangat kuat. Mutasi, pesangon, pesan ancaman, semuanya konsisten. Tapi saya sarankan satu hal lagi. Pastikan ibu punya saksi saat konfrontasi terakhir nanti. Bukti tertulis kuat, tapi saksi membuatnya tak terbantahkan. Saya memahami maksud beliau, dan saat itulah saya menyadari undangan syukuran di rumah mertua itu, yang mereka maksudkan sebagai jebakan untuk mempermalukan saya, justru akan menjadi panggung sempurna saya. Penuh saksi, penuh tamu terhormat, tempat yang ideal untuk membuka semua kebenaran sekaligus. Mereka mengira sedang menggali lubang untuk saya, padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Tapi sebelum hari syukuran itu tiba, mereka melancarkan serangan yang paling licik. Suatu malam, Raka pulang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya dibuat selembut mungkin. Santika, ayo kita duduk, aku mau bicara baik-baik. Saya menemaninya di meja makan. Ia menyodorkan beberapa lembar kertas. Ini surat dari notaris. Ibu menyarankan, demi keamanan keluarga, sebaiknya apartemen ini kita balik nama jadi atas nama ibu. Biar kalau ada apa-apa, aset keluarga aman. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Saya mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Tangan saya tetap stabil. Tapi di dalam, kewaspadaan saya menyala penuh. Apartemen ini saya beli dengan cicilan dari gaji saya sendiri, jauh sebelum menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Dan kini, mereka ingin saya menyerahkannya begitu saja, dengan dalih keamanan keluarga. Mas, kata saya pelan, apartemen ini saya beli sebelum kita menikah. Ini aset pribadi saya. Kenapa harus dibalik nama ke ibu? Sudahlah, jangan banyak tanya, sahut Raka. Nada manisnya mulai memudar. Ibu yang minta. Kamu tinggal percaya saja. Percaya. Kata yang paling mahal di rumah ini. Dan yang paling sering disalahgunakan. Saya meletakkan pena yang ia sodorkan. Saya tidak akan menandatangani ini. Mas, kata saya tegas. Wajah Raka mengeras. Kamu benar-benar tidak bisa diatur, ya. Ibu sudah susah payah mengurus surat ini, dan kamu menolak. Justru karena ibu yang mengurus surat untuk merampas aset saya menolak. Balas saya. Mas, saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu apa arti tanda tangan di atas surat ini. Malam itu, Raka mengamuk. Ia menelepon ibunya, mengadu bahwa saya menolak. Dari seberang, saya mendengar suara Bu Halimah meninggi. Perempuan itu memang keras kepala, ancam dia. Raka, bilang kalau dia tidak menurut, kamu ceraikan dia. Perempuan kalau sudah diancam cerai, pasti akan menurut. Tapi mereka salah membaca saya. Saya bukan perempuan yang takut dicerai. Saya perempuan yang takut kehilangan harga diri. Dan saat itu, ancaman cerai justru terdengar seperti jalan keluar. Saya menyimpan salinan surat notaris itu juga. Ini bukti tambahan yang sangat berharga. Bukti niat mereka untuk menguasai aset saya secara sepihak. Pak Reza saat melihatnya menggelengkan kepala. Ini memberatkan mereka. Bu, sangat. Upaya pengalihan aset pribadi istri tanpa persetujuan dengan tekanan adalah bukti pola yang jelas. Setiap langkah curang mereka, tanpa mereka sadari, menjadi paku tambahan di peti mati kasus mereka sendiri. Saya semakin tenang, sebab semakin mereka menekan, semakin tebal map coklat saya. Mereka mengira kebisuan saya adalah tanda kekalahan. Padahal, kebisuan saya adalah ruang bagi angka-angka untuk berbicara nanti, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di hadapan orang-orang yang tepat. Dan hari itu, akhirnya,
tiba. Di antara semua tekanan itu, ada satu malam yang paling saya ingat. Malam ketika mereka mengerahkan seluruh keluarga besar untuk menyudutkan saya. Bu Halimah mengadakan makan malam keluarga. Katanya untuk silaturahmi. Tapi begitu saya tiba, saya tahu ini bukan silaturahmi. Ini sidang. Dan saya adalah terdakwanya. Di meja makan, sudah berkumpul para bibi, paman, dan sepupu Raka. Wajah-wajah yang biasanya jarang saya temui, kini menatap saya dengan sorot menghakimi. Bu Halimah sudah menebar cerita versinya sendiri kepada mereka semua. Versi di mana saya adalah menantu kaya yang pelit, durhaka, dan tidak menghormati mertua. Jadi ini Santika, yang katanya gajinya puluhan juta. Tapi ibu mertuanya disuruh hidup susah, kata seorang bibi. Sambil menyendok nasi. Iya, timpal yang lain. Zaman sekarang menantu memang begitu. Sudah dikasih suami mapan, masih saja tidak tahu terima kasih. Saya duduk diam. Setiap kalimat mereka adalah pukulan yang dirancang untuk membuat saya menunduk dan menyerah. Mereka mengira dengan mengeroyok saya beramai-ramai, saya akan luluh dan menyetor uang demi mengakhiri penghinaan ini. Raka duduk di samping ibunya, menikmati pemandangan itu. Ia tidak membela saya. Sekali lagi, ia memilih diam. Saya meletakkan sendok saya pelan, lalu saya berbicara. Suara saya tenang, namun jelas, agar semua mendengar. Bapak, Ibu, Bibi, Paman, terima kasih sudah mengundang saya. Tapi izinkan saya bertanya satu hal kepada kalian semua. Apakah kalian tahu suami saya? Raka, di mana ia bekerja sekarang? Hening sejenak. Mereka saling pandang. Tentu saja, kerja, jawab Bu Halimah cepat. Dia supervisor, benarkah? Bu, saya menatap Raka. Mas, tolong jawab di depan keluarga besarmu. Kantor mana yang masih menggajimu hari ini? Raka tidak menjawab. Wajahnya memucat, keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya melanjutkan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi saya juga tidak akan diam dituduh durhaka. Sementara saya satu-satunya orang di rumah ini yang masih bekerja dan menghasilkan. Suami saya sudah 6 bulan menganggur. Dan selama 6 bulan itu, uang yang dipakai untuk arisan, liburan, dan gaya hidup mewah bukan berasal dari penghasilan, melainkan dari uang pesangon yang akan segera habis. Para bibi dan paman terdiam. Mereka menoleh ke Bu Halimah, lalu ke Raka, mencari sanggahan. Tapi tidak ada yang menyangkal. Sebab itulah kebenaran. Suasana makan malam itu berubah canggung. Beberapa kerabat yang tadinya menghakimi saya, kini menatap Bu Halimah dengan tanda tanya. Untuk pertama kalinya, cerita versi beliau retak di depan keluarganya sendiri. Saya berdiri, mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu pamit pulang lebih awal. Saya tidak perlu menang dengan teriakan. Saya cukup meletakkan satu pertanyaan jujur di tengah meja, dan kebohongan mereka runtuh sendiri. Di perjalanan pulang, untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan, bukan pada diri saya, tapi pada Bu Halimah, pada perempuan yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun citra di mata orang lain, sampai lupa bahwa citra yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah kokoh. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah keputusan saya. Saya tetap akan menuntut hak saya. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya dengan bermartabat, lewat jalur hukum, bukan lewat amarah. Malam itu, sampai di apartemen, saya membuka laptop sekali lagi. Saya menyempurnakan berkas saya. Setiap insiden kini terdokumentasi rapi. Makan malam keluarga tadi pun saya catat, lengkap dengan siapa saja yang hadir sebagai saksi. Pak Reza benar. Saksi membuat bukti tertulis menjadi tak terbantahkan. Saya menutup laptop, lalu menatap langit malam dari jendela. Tinggal satu langkah lagi, satu panggung terakhir, dan saya sudah siap. Ada satu serangan lagi yang mereka coba, dan ini menyentuh titik yang paling mereka kira melemahkan saya, keluarga saya sendiri. Suatu sore, ibu kandung saya menelpon dengan suara cemas. Santika, tadi ibu mertuamu menelpon ibu. Dia bilang, kamu istri durhaka, suka melawan.
dan menelantarkan keluarga suami. Dia minta ibu menasihatimu supaya menurut. Saya menarik napas panjang. Jadi mereka sudah sampai pada taktik ini. Mempermalukan saya di depan keluarga saya sendiri. Berharap orang tua saya akan menekan saya untuk tunduk. Bu, dengarkan saya baik-baik. Kata saya, tenang. Apa yang ibu mertua katakan itu tidak benar. Justru sebaliknya. Saya akan jelaskan semuanya nanti. Tapi tolong, jangan percaya cerita sepihak. Ibu saya, yang mengenal saya sejak kecil, tidak butuh banyak penjelasan. Ibu percaya kamu. Nak, ibu tahu kamu bukan anak yang seperti itu. Ibu cuma khawatir kamu tertekan. Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Di tengah semua tuduhan, masih ada orang yang percaya pada saya tanpa syarat. Setelah menutup telepon, saya justru semakin yakin. Mereka sudah kehabisan cara. Memeras dengan uang, gagal. Menekan dengan ancaman cerai, gagal. Mengeroyok dengan keluarga besar, gagal. Kini mereka mencoba menghancurkan nama baik saya di mata keluarga saya sendiri. Tapi itu pun gagal. Orang yang sudah kehabisan amunisi biasanya akan melakukan satu kesalahan besar terakhir. Dan saya hanya perlu bersabar, menunggu mereka melakukannya. Di tempat yang penuh saksi. Saya membuka kembali daftar mutasi dengan kacamata seorang auditor. Saya mengerjap berkali-kali, memastikan saya tidak salah baca. Ada penarikan 50 juta rupiah dengan keterangan utang. Saya teringat cerita Bu Halimah tempo hari yang menyombongkan arisan elit di kompleksnya. Jadi, arisan mewah itu sebenarnya dibiayai dari uang pesangon Raka yang baru saja di-PHK. Daftar itu belum berakhir. 2 minggu setelah transaksi pertama, ada lagi penarikan besar. Pembayaran ke sebuah agen perjalanan. Jumlahnya nyaris 40 juta. Tanggalnya sangat cocok dengan momen ketika Bu Halimah dan 2 temannya berlibur ke Singapura. Dengan alasan dibayari anak. Saat itu, Raka berbohong kepada saya. Ia bilang ibunya diajak teman. Padahal, uang itu keluar dari rekening kami. Uang yang sebagian besar adalah hasil kerja saya, dicampur dengan pesangon kebohongannya. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Bukan kesedihan yang saya rasakan, tapi sebuah kejernihan dingin. Setiap kepingan kini sudah di tempatnya. Mereka tidak hanya memeras saya. Mereka membangun sebuah istana kebohongan di atas uang yang bukan milik mereka. Pak Reza menatap berkas-berkas itu. Ini lengkap, Bu Santika. Lebih dari cukup. Sekarang kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Pakistan. Ia tersenyum. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira ibu sudah menyerah. Dan waktu itu tiba lebih cepat dari yang saya kira. 2 hari kemudian, Raka mendekati saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Santika, ibu mau adakan syukuran kecil di rumahnya minggu depan. Tante-tante arisan diundang semua. Ibu ingin kamu hadir. Sekalian, bawa amplop ya, buat menjaga nama baik keluarga. Saya tahu apa ini. Sebuah jebakan untuk mempermalukan saya di depan banyak orang. Mereka ingin memamerkan menantu yang patuh menyetor uang. Atau, kalau saya menolak, mempermalukan saya sebagai menantu durhaka. Saya tersenyum. Tentu, Mas, saya akan hadir. Raka tampak puas, mengira saya akhirnya tunduk. Ia tidak tahu, saya justru sedang menunggu panggung itu. Malam sebelum acara, saya menelpon Pak Reza. Kami menyiapkan satu map berisi salinan lengkap, mutasi rekening, bukti pesangon, kronologi setiap aliran dana, dan satu surat resmi dari kantor pengacara yang isinya akan menjadi pukulan terakhir. Ibu yakin? Tanya Pak Reza. Saya yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah terlalu lama diam. Sekarang, biarkan angka yang berbicara. Pagi itu, saya bersiap dengan tenang. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Saya tidak butuh perhiasan untuk merasa kuat. Kekuatan saya ada di dalam map coklat yang saya bawa. Sepanjang perjalanan menuju rumah mertua, Raka terus mengoceh tentang betapa pentingnya menjaga citra keluarga. Saya hanya mengangguk. Di kepala saya sudah memutar ulang setiap kalimat yang akan saya ucapkan. Saat mobil memasuki kompleks, saya melihat rumah Bu Halimah sudah ramai. Mobil-mobil tetangga terparkir. Suara tawa ibu-ibu arisan terdengar dari dalam. Bu Halimah berdiri di teras, mengenakan gaun baru dan perhiasan. Kini saya tahu,
Dibeli dari uang pesangon anaknya. Beliau tersenyum penuh kemenangan saat melihat saya. Senyum seseorang yang yakin telah menundukkan musuhnya. Beliau tidak tahu hari itu. Kemenangan itu akan berpindah tangan. Ruang tamu Bu Halimah penuh sesak. Belasan ibu-ibu arisan duduk mengelilingi meja yang dipenuhi kue. Bu Halimah duduk di tengah, seperti ratu di singgasananya. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Nita sibuk melayani para tamu. Begitu saya masuk, suasana sedikit hening. Mata-mata menatap saya. Bu Halimah berdiri, lalu berkata dengan suara lantang agar semua mendengar. Nah, ini dia, menantu ibu, yang katanya akuntan sukses, gaji puluhan juta. Beliau tertawa. Ayo, Santika, kasih lihat ke tante-tante, mana amplop untuk ibu. Jangan malu-malu. Semua mata tertuju pada saya. Inilah jebakan itu. Mereka ingin saya menyerahkan uang di depan umum sebagai bukti ketundukan atau menolak dan dipermalukan. Saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang. Saya tidak membawa amplop. Saya membawa map coklat. Bu Halimah, kata saya. Suara saya jelas dan stabil. Sebelum saya memberikan apapun, izinkan saya bertanya satu hal di depan tamu-tamu terhormat ini. Apakah ibu tahu dari mana uang gaun dan perhiasan yang ibu kenakan hari ini berasal? Senyum Bu Halimah memudar sedikit. Tentu saja dari kalian. Anak-anakku, itu kewajiban, bukan? Bu, saya membuka map. Itu berasal dari uang pesangon. Uang yang diberikan kepada Raka karena ia dipecat dari kantornya 6 bulan lalu. Ruangan mendadak senyap. Para tamu saling pandang. Raka melangkah maju. Wajahnya pucat. Santika, hentikan. Tunggu. Mas, saya mengangkat tangan, biar tante-tante tahu cerita lengkapnya. Suami saya sudah menganggur selama 6 bulan. Ia menyembunyikannya dari saya. Lalu ia memakai uang pesangonnya untuk membiayai arisan ibunya, 50 juta. Untuk liburan ke Singapura, 40 juta. Dan ketika uang itu habis, mereka menuntut gaji saya, 15 juta sebulan. Untuk meneruskan gaya hidup ini, saya mengeluarkan lembar demi lembar, mutasi rekening. Bukti pesangon, saya letakkan di atas meja, di hadapan para tamu. Ini bukan karangan saya, ini angka, dan angka tidak pernah berbohong. Ruangan itu benar-benar berubah. Para tamu yang tadinya tertawa, kini terdiam membeku. Beberapa dari mereka mencondongkan badan, membaca angka-angka di kertas itu dengan mata terbelalak. Astagfirullah, gumam seorang ibu parubaya. Jadi cerita Bu Halimah soal anaknya yang sukses itu bohong. Pesangon, berarti anaknya di PHK, bisik yang lain. Bisik-bisik itu menyebar cepat, seperti api di rumput kering. Topeng yang dibangun Bu Halimah bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan orang-orang yang paling ingin beliau kesankan. Raka berusaha menyelamatkan keadaan. Ia maju, mengangkat suara. Ini fitnah. Istri saya mengarang cerita karena dendam. Saya menoleh padanya dengan tenang. Mengarang. Mas, baik. Coba mas, bantah satu angka saja di kertas ini. Satu saja. Transfer 50 juta ke rekening ibu. Tanggalnya tertera jelas. Apakah itu mengarang? Pembayaran 40 juta ke agen perjalanan. Tepat sebelum ibu berangkat ke Singapura. Apakah itu juga mengarang? Raka membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar, sebab ia tidak bisa membantah angka. Tidak ada seorang pun yang bisa. Salah seorang tamu, yang ternyata ketua arisan itu sendiri, berdiri. Wajahnya keruh. Halimah, jadi selama ini kamu pinjam ke kami, pamer perhiasan baru. Semua itu dari uang menantumu yang kamu peras. Sementara anakmu sendiri menganggur. Bu Halimah tidak menjawab. Tangannya gemetar, mulutnya membuka dan menutup. Tapi tak ada suara. Nita mencoba membela ibunya. Mbak jahat. Mbak sengaja mempermalukan kami. Saya menatapnya. Nita, ingat saat kamu datang ke kantorku, berteriak di depan rekan-rekanku, menyebutku menantu pelit. Saat itu,
Apakah kamu memikirkan harga diriku? Sekarang, ketika kebenaran terungkap, baru kalian bicara soal malu. Nita terdiam, lalu menunduk. Ia tahu, ia tak punya pijakan untuk membantah. Bu Halimah berdiri. Tubuhnya gemetar. Kamu mempermalukan ibu di depan teman-teman ibu. Tidak. Bu, kata saya. Ibu yang mempermalukan diri sendiri saat memutuskan untuk hidup dari uang yang bukan hak ibu. Lalu memeras menantu yang ibu hina setiap hari. Para tamu mulai berbisik. Beberapa berdiri, hendak pulang. Wajah Bu Halimah merah padam, lalu pucat. Lalu kosong. Raka mencengkeram lengan saya. Santika, ini urusan keluarga. Jangan dibawa keluar. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar terakhir dari map. Surat resmi dari kantor pengacara. Mas, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Secara hukum, uang pesangon adalah harta bersama, yang sebagian juga hak saya sebagai istri. Kalian berdua telah mengalirkan dana itu tanpa sepengetahuan saya, dan kini berencana menguasai aset keuangan saya secara sepihak. Itu bisa dikategorikan penggelapan dalam rumah tangga. Saya menatap mereka satu persatu. Saya ajukan gugatan cerai. Jika kalian mempersulit, atau kalau ibu berani datang lagi menuntut jatah bulanan yang tidak masuk akal itu, semua bukti ini akan saya serahkan ke pihak berwajib. Ibu bisa bayangkan betapa hebohnya grup arisan elit ibu kalau tahu nyonya besar mereka diproses hukum karena menipu menantunya sendiri. Itu adalah pukulan terakhir. Pukulan yang menghancurkan segalanya. Bu Halimah tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya melorot ke sofa. Raka berdiri mematung. Mulutnya terkatup. Tak ada satu kata pun yang sanggup ia ucapkan. Nita menunduk. Tak berani menatap saya. Saya menutup map saya. Lalu saya berbalik, menghadap para tamu yang masih terpaku. Maaf telah merusak acara kalian, tante-tante. Tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Saya tersenyum sopan. Selamat sore. Saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Udara sore terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bisa bernapas. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan bukti selengkap itu, Raka tidak punya pijakan untuk melawan. Ia sempat mencoba menyewa pengacara, berharap bisa menuntut sebagian harta saya. Tapi begitu pengacaranya melihat berkas mutasi dan bukti penggelapan dana, ia justru menyarankan Raka untuk berdamai. Sebab, kalau kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, Raka dan ibunya yang akan terancam. Ia tidak berani membawa kasus penggelapan itu ke meja hijau, karena tahu dirinya yang akan kalah. Kami berpisah secara resmi 3 bulan kemudian. Saya mendapatkan kembali hak finansial saya, utuh. Apartemen yang dulu hendak mereka rampas dengan surat notaris itu tetap atas nama saya, aman. Bu Halimah kehilangan muka di lingkaran arisannya. Cerita malam syukuran itu menyebar dari mulut ke mulut. Para sosialita yang dulu beliau banggakan, kini menjauh satu persatu. Undangan-undangan arisan berhenti berdatangan, tanpa uang menantu yang bisa diperas. Istana kebanggaannya runtuh begitu saja. Perhiasan yang dulu ia pamerkan satu persatu, dijual untuk menyambung hidup. Raka kembali tinggal bersama ibunya. 2 orang yang dulu merasa berkuasa, kini saling menyalahkan dalam rumah yang sama, tanpa pesangon, tanpa gaji menantu. Mereka harus belajar hidup dengan apa yang benar-benar mereka miliki. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Raka akhirnya menerima pekerjaan sebagai kurir. Pekerjaan yang dulu ia hina ketika menyuruh saya mencari tambahan uang. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengembalikan setiap hinaan kepada pemiliknya. Nita, adik ipar yang dulu berteriak di kantor saya, beberapa kali mencoba menghubungi saya untuk meminta maaf dan diam-diam meminta bantuan uang. Saya memaafkannya dengan tulus. Tapi soal uang, saya menolak dengan halus. Memaafkan adalah hak hati saya. Tapi membiarkan diri diperas lagi adalah kesalahan yang tidak akan saya ulangi. Saya sendiri memulai hidup baru. Saya pindah ke apartemen kecil yang nyaman, dekat dengan kantor.
Saya kembali fokus pada karir yang sempat terganggu oleh semua drama itu. Beberapa bulan kemudian, kerja keras saya berbuah. Saya dipromosikan menjadi kepala keuangan perusahaan. Penghasilan saya meningkat dan kali ini tidak ada Rp1 pun yang mengalir keluar untuk membiayai kesombongan orang lain. Hidup saya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi telepon yang menuntut di tengah rapat. Tidak ada lagi penghinaan di meja makan. Tidak ada lagi pria yang berpura-pura menjadi kepala keluarga sambil hidup dari uang istrinya. Malam itu, di apartemen baru saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan perlahan, ditemani keheningan yang damai. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Dan jangan pernah membangun hidupmu di atas uang yang bukan hakmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, menghasilkan, tapi terus direndahkan dan diperas atas nama keluarga. Mereka bertahan karena takut atau karena tidak ingin dianggap durhaka. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Raka, pria yang gengsinya lebih besar dari tanggung jawabnya, yang lebih memilih berbohong dan bersembunyi di balik kekuasaan ibunya daripada jujur menghadapi kenyataan. Ada pula para ibu mertua di luar sana seperti Bu Halimah yang menganggap menantu hanya sebagai sumber uang, lalu lupa bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan jatah bulanan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan menderita, atau kita bisa berdiri, menyusun bukti, dan memperjuangkan hak kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.